Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Khairunisa dengan NIM 121230015 dari program studi S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Artificial Intelligence Application in Forward Osmosis for Water Treatment, Research Development, and Research Direction. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama ada identifikasi jurnal, yang kedua ada istilah-istilah, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat metodologi, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Nah, yang pertama yaitu identitas jurnal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya mereview jurnal dengan judul Artificial Intelligence Application is in Forward Osmosis for Better Treatment, Research Development, and Research Direction. Nah, penulisnya sendiri yaitu Saleh O. Alaswada dan Aidah Almatrafib. Jurnalnya ini yaitu Desalinasi and Water Treatment volume 319 artikel nomor 100551 tahun 2014. Nah, sebelum memasuki ke dalam lebih lanjut ke dalam jurnal, alangkah baiknya kita mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan jurnal tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. DL atau Deep Learning atau pembelajaran mendalam. SVM atau Support Vector Mission atau Mission Vector Pendukung. ANFIS atau ANFIS atau Adaptive Neurofuzzy Inference System atau Sistem Inferensi Neurofuzzy Adaptif. RSM atau Response Surface Methodology atau metodologi permukaan respon. RF atau Random Forest atau hukum acak. ABM atau Agent Based Methodology yaitu pemodelan berbasis agen. SHAP atau Shanley Adaptive Explanation yaitu penjelasan aktif supply. PCA atau Principal Component Analysis yaitu analisis komponen utama. GPR atau Gaussian Process Regression atau regresi proses Gaussian. Nah, selanjutnya yaitu ada ET, Ensemble of Trees atau gabungan pohon. Selanjutnya yaitu EG Boost atau Experiment Gradient Boosting, yaitu peningkatan gradien ekstrim. ICP atau Internal Concentration Polarizing atau polarisasi konsentrasi internal. ECP yaitu External Concentration Polarizing polarisasi konsentrasi eksternal. OBM atau Osmotic Membran Bioreaktor atau bioreaktor membran osmotik. Selanjutnya yaitu ada FS atau Feed Solution yaitu larutan umpan. DS atau Drop Solution yaitu larutan penarik. ML atau Machine Learning atau pembelajaran mesin. GA yaitu Genetic Algorithm atau algoritma genetik.
GP Generic Programming atau pemrograman genetik, R2 Coefficient of Determination atau koefisien determinasi. Yang terakhir yaitu ada RMSE atau root mean square error atau kesalahan kuadrat rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan tujuan artikel dari artikel yang saya review, yaitu mengevaluasi penerapan AI dalam FO untuk pengolahan air, mengklasifikasi penelitian berdasarkan teknik AI yang digunakan, dan mengidentifikasi kekurangan dalam pengetahuan yang ada. Artikel ini juga bertujuan memberikan arahan untuk penelitian masa depan dengan menyoroti aplikasi AI yang sukses, tantangan dan peluang yang ada dalam teknologi FO. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Jurnal ini membahas penerapan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan kinerja forward osmosis, teknologi pengolahan air alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan reverse osmosis atau RO. FO ini mengurangi konsumsi energi dengan memanfaatkan tekanan osmotik aliran, namun menghadapi masalah seperti polarisasi konsentrasi dan fouling membran. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana AI dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjadikan FO lebih layak secara komersial. Nah, untuk latar belakang penulisan jurnal yang saya review ini, yaitu krisis air bersih menjadi masalah global yang semakin serius akibat pertumbuhan populasi atau polusi dan perubahan iklim. Meskipun air meliputi sebagian besar permukaan bumi, hanya sekitar 1% yang dapat digunakan sebagai air tawar. Teknologi pengolahan air seperti reverse osmosis atau RO banyak digunakan namun memiliki kelemahan besar, yaitu penggunaan energi tinggi dan masalah fouling membran. Sebagai alternatif forward osmosis atau FO, ini menawarkan keuntungan karena menggunakan tekanan osmotik alami sehingga lebih hemat energi dibandingkan dengan RO. FO ini telah diterapkan dalam berbagai bidang, namun masih menghadapi masalah seperti polarisasi konsentrasi, fluk dalam solut, dan fouling membran. Penerapan kecerdasan buatan atau AI ini dapat membantu mengatasi tantangan. AI dapat mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar, memprediksi hasil dengan akurasi tinggi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja FO. Meskipun banyak penelitian yang menjanjikan penerapan AI dalam FO, masih dalam tahap awal dan banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Jurnal ini bertujuan untuk meninjau perkembangan terbaru AI dalam FO dan memberikan arahan untuk penelitian masa depan guna meningkatkan efisiensi teknologi ini. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar osmosis. Osmosis adalah proses di mana air bergerak melalui membran sel permeable dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Forward osmosis memanfaatkan prinsip
untuk memisahkan air dari kontaminan atau zat larut lainnya tanpa memerlukan tekanan tinggi yang seringkali diperlukan dalam proses reverse osmosis atau RO. Nah, di sini juga terdapat gambar yang menjelaskan tentang skema pengolahan air forward osmosis atau FO. Nah, pada skema pengolahan ini, FO melibatkan pemilihan membran, agen tarik, dan pemulihan larutan tarik. Proses FO memanfaatkan pergerakan alami cairan melalui membran, mengurangi kebutuhan tekanan eksternal dan konsumsi energi. Efektivitas FO dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, pH, kecepatan aliran, dan konsentrasi larutan. Pencarian kombinasi optimal kondisi operasi sangat penting untuk efisiensi FO. AI dapat membantu mengatasi tantangan seperti polarisasi konsentrasi, aliran balik solut, dan fouling membran dengan memproses data dan mengoptimiskan keputusan. Selanjutnya yaitu keuntungan forward osmosis atau FO. FO ini menawarkan beberapa keuntungan dibanding dengan teknologi pengolahan air lainnya, yaitu seperti efisiensi energi yang lebih tinggi dan kemampuan untuk mengolah air dengan kualitas yang bervariasi. Proses ini dapat juga mengurangi fouling membran yang merupakan masalah umum dalam sistem filtrasi. Nah, aplikasi FO ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk desalinasi air laut, pengolahan limbah, dan pemisahan zat dalam industri makanan dan medis. Dengan meningkatkan kebutuhan akan sumber air bersih, FO ini menjadi alternatif yang menarik untuk pengolahan air bersih. Nah, FO ini juga memiliki tantangan yaitu seperti polarisasi konsentrasi, fouling membran, dan aliran balik solut. Nah, pada penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan kinerja sistem FO sendiri. Nah, di sini AI juga digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam FO, seperti memprediksi dan mengoptimalkan kondisi operasi dan mengurangi fouling dan polarisasi konsentrasi. Teknik AI seperti jaringan saraf tiruan atau ANN dan sistem inference neurofuzzy adaptif atau ANFIS telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan efisiensi proses FO. Nah, AI ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek pengolahan air, termasuk optimasi proses filtrasi dan pengendalian fouling. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengolah air, termasuk dalam sistem FO sendiri. Nah, di sini juga terdapat bagan yang menjelaskan tentang penerapan berbagai teknik AI dalam pengolahan air. Yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang ANN. ANN ini memodelkan sistem kompleks dan memprediksi kinerja sistem aliran air dan fouling membran. Yang kedua, yaitu machine learning. Machine learning ini yaitu dengan menggunakan data historis untuk memprediksi dan mengoptimalkan proses. Yang ketiga ada algoritma pencarian.
Nah, algoritma pencarian ini merupakan solusi optimal untuk mengatasi aliran dengan mengurangi pengurangan polling. Yang keempat ada sistem fuzzy, yaitu dengan mengatasi ketidakpastian data untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu Everest Neural Fuzzy, yaitu dengan menggabungkan ANN dengan sistem fuzzy untuk memprediksi yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu terdapat gambar yang menjelaskan arsitektur ANN dasar dengan dua lapisan tersembunyi. Nah, pada ANN ini terdapat beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan masukan. Nah, pada lapisan masukan ini menerima data input setiap neuron mewakili fitur data. Yang kedua ada lapisan tersembunyi. Nah, pada lapisan tersembunyi ini, dua lapisan memproses data dengan fungsi aktivasi seperti sigmoid atau ReLU. Yang ketiga ada lapisan keluaran. Pada lapisan ini menghasilkan output akhir sesuai prediksi atau klasifikasi. Yang keempat ada bobot dan bias. Nah, pada ini yaitu mengatur pengolahan antar neuron dan hasil proses. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran ini melatih jaringan menggunakan algoritma seperti backpropagation untuk mengurangi kesalahan. Selanjutnya yaitu SPM. Nah, pada SPM ini terdapat gambar yaitu yang menggambarkan contoh SPM kernel learning. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan SPM dengan kernel learning linear yang memisahkan dua data menggunakan hyperthread optimal. SPM memaksimalkan margin antar kelas untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi. Ilustrasi ini menggambarkan cara kerja SPM dalam memisahkan data secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada aplikasi AI dalam FO. Pada jurnal ini juga mengklasifikasi aplikasi AI dalam berbagai area. Yang pertama yaitu permodelan proses. ANN digunakan untuk memodelkan kinerja FO dan mengoptimalkan flux air, falling membran, dan penolakan solut. Yang kedua yaitu ada prediksi dan kontrol kinerja. AI digunakan untuk memantau dan mengontrol real-time falling membran. Yang ketiga yaitu ada optimasi kondisi operasional. Nah, AI ini membantu menemukan kombinasi optimal parameter untuk efisiensi FO. Dan yang keempat ada model hibrida AI. Teknik AI digabungkan seperti ANN dengan RSM atau logika fuzzy untuk meningkatkan akurasi prediksi dan kontrol. Nah, di sini juga terdapat gambar yang menunjukkan hutan acak yang disederhanakan dengan 3 pohon keputusan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan random forest, metode yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk memprediksi lebih akurat dan mengurangi effort fitting, serta tahap terhadap noise dan cocok untuk mengaplikasi AI dalam pengolahan air.
Nah, selanjutnya yaitu AI dalam FO. Nah, di sini juga terdapat bagan yang menunjukkan jumlah kumulatif studi yang mencakup teknik AI dalam FO dari tahun 2016 hingga 2023. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan tren peningkatan studi tentang AI dalam forward osmosis atau FO dari tahun 2016 hingga 2023. Nah, jumlah studi awalnya sedikit pada 2016, namun meningkat tajam terutama pada tahun 2020 hingga 2023. Sehingga ini memberikan minat yang lebih tumbuh. Bidang ini masih berkembang dengan banyak peluang penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi. Metodologi ini FO yaitu air bergerak dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan tekanan osmotik. Namun terhambat oleh polarisasi konsentrasi dan flux balik solut. Nah, AI ini digunakan dengan menggunakan ANN, DL, SVM, dan ANFIS untuk mengoptimalkan parameter permodelan flux air, memprediksi fouling, meningkatkan efisiensi FO. Nah, artikel ini mengkategorikan penelitian yang ada berdasarkan teknik AI, aplikasi, dan parameter yang digunakan. Berbagai metodologi AI termasuk jaringan saraf tiruan atau ANN, sistem inference neurofusi adaptif atau ANFIS, dan model hibrida telah diterapkan untuk memprediksi aliran air dan memantau fouling membran. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa model AI memiliki kemampuan prediktif yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, dari jurnal tersebut dapat dianalisis bahwa yang pertama yaitu peran AI dalam permodelan proses. Nah, teknik AI ini terutama ANN lebih unggul daripada dengan metode tradisional dalam memprediksi flux air, flux balik solut, dan mengurangi fouling membran dengan akurasi tinggi dan asumsi lebih sedikit. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam permodelan FO. Nah, di sini itu kompleksitas FO dengan banyak variabel membantu metode tradisional kurang efektif. AI khususnya deep learning lebih fleksibel dan kuat dalam mengatasi hal ini. Selanjutnya yaitu ada studi perbandingan. Nah, ANN dan ANFIS adalah teknik AI yang paling banyak digunakan dalam FO dengan hasil yang menjanjikan dalam memprediksi dan mengoptimalkan kinerja. Nah, dalam jurnal tersebut dapat kita tuliskan hasil utama. Yang pertama yaitu kemajuan dalam teknik AI. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik AI seperti ANN dan ANFIS telah terbukti efektif dalam memprediksi aliran air
dan mengoptimalkan proses FO. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam keragaman teknik dan aplikasi AI yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi. Meskipun AI menunjukkan potensi besar, tantangan seperti polarisasi konsentrasi internal dan eksternal seperti pooling membran masih perlu diatasi. Nah, pada penelitian lebih lanjut dapat diperlukan untuk mengeksplorasi pendekatan permodelan AI yang dapat mengatasi dalam permasalahan ini. Nah, selanjutnya yaitu peluang penelitian masa depan. Pada artikel ini menyarankan berbagai peluang penelitian termasuk eksplorasi model hibrida, mengoptimalkan variabel input, dan analisis yang lebih luas terhadap berbagai variabel input dan output. Hal ini didapatkan dapat meningkatkan kinerja sistem FO dan memperkuat keandalan dataset yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tabel yang menjelaskan tentang klasifikasi studi FO dengan teknik AI yang digunakan. Nah, pada tabel ini menyajikan berbagai teknik kecerdasan buatan atau AI yang digunakan dalam pengolahan udara termasuk forward osmosis atau FO. Nah, teknik-teknik ini mencakup jaringan saraf tiruan atau ANN, pembelajaran mesin atau machine learning, dan sistem fusi. Nah, tabel ini memberikan gambaran umum tentang teknik yang paling umum digunakan dalam aplikasinya dalam konteks pengolahan air serta atau udara, serta menunjukkan bagaimana teknik-teknik ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengolahan. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan teknik AI. Nah, di sini terdapat tabel yang memuat ringkasan tentang teknik AI. Nah, pada tabel ini merangkum studi-studi yang menerapkan teknik AI secara mandiri atau membandingkannya dengan pendekatan permodelan konvensional tabel ini. Nah, tabel ini juga menunjukkan hasil dari berbagai teknik AI dalam hal akurasi prediksi dan efektivitas dalam permodelan proses FO. Misalnya, yaitu dapat mencakup perbandingan antara ANN dan model tradisional dalam memprediksi aliran udara atau penghilangan polutan. Nah, tabel ini sangat penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing teknik dalam konteks aplikasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu studi banding model AI dalam sistem FO untuk pengolahan air. Nah, di sini juga terdapat tabel yang memuat studi banding model AI dalam sistem FO untuk pengolahan air. Nah, tabel ini juga menyajikan ringkasan studi-studi yang membandingkan berbagai model AI dalam memprediksi kinerja sistem FO. Tabel ini mencakup informasi tentang model yang digunakan, parameter yang diukur, dan hasil yang diperoleh
serta nilai R kuadrat dan RMSE. Tabel ini memberikan wawasan tentang model mana yang paling efektif dalam konteks tertentu dan membantu peneliti untuk memilih metode yang tepat untuk penerapan mereka. Nah, secara keseluruhan dari ketiga tabel tadi, yaitu tabel ini memberikan informasi yang berharga tentang penerapan teknik AI dalam pengolahan air, khususnya dalam proses perbat osmosis. Nah, serta membantu dalam pemahaman efektivitas dan keunggulan dari masing-masing teknik. Nah, dari jurnal-jurnal yang sudah di-review tadi dapat disimpulkan bahwa artikel ini menyimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem FO dalam pengolahan air, menjadikan lebih efektif dan layak secara komersial. Namun, lebih banyak penelitian komparatif dan eksplorasi model AI hibrida yang diperlukan. Dengan terus berkembangnya AI, teknologi ini dapat mengatasi tantangan utama FO seperti fouling dan polarisasi konsentrasi yang sangat penting untuk adopsi FO secara luas dan dalam pengolahan air. Nah, di sini ada rekomendasi, yaitu penelitian ini dapat lebih lanjut difokuskan pada pengembangan dan pengujian model-model AI yang beragam, serta penerapan teknik hibrid untuk mengatasi tantangan yang ada dalam proses FO. Selain itu, kolaborasi antar peneliti atau praktisi industri atau juga dapat dengan pembuatan kebijakan sangat penting dalam mendorong penerapan teknologi ini secara luas. Nah, di sini juga saya menyimpulkan dari jurnal yang sudah direview tadi dapat saya simpulkan bahwa peneliti ini tuh mau menunjukkan bahwa sistem FO HG berpotensi untuk desalinasi meskipun memiliki fluk lebih rendah daripada FO pada NaCl. Tantangan utamanya yaitu fluk rendah yang dapat diatasi dengan mengoptimasi parameter operasional dan ukuran massa hidrogel. Proses siklik disarankan untuk meningkatkan efisiensi penerapan. Lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki desain membran dan karakteristik hidrogel untuk meningkatkan efisiensi desalinasi. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan dari mereview jurnal yang sudah saya dapatkan dari Science Direct. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.